Kita di toko itu kan terbatas ya, dari pagi sampai malam kadang. Kalau seserahan atau mahar itu kan paling pas ada kerjaan kita kerjain gitu. Itu pun awalnya karena di sini nggak ada jasa seserahan yang dibikin langsung ke rumah, kebanyakan orang ke Cikini atau ke gerai-gerai itu. Jadi saya mau bikin konsep tersendiri sama usaha saya. Saya mengerjakan langsung di lokasi itu gitu. Pernah paling besar itu sekitar 40 juta. 60 juta pun pernah. Itu yang bagian masak di dapur pada ngeliatin kita bikin seserahan tuh ada rasa deg-degan gimana gitu namanya diliatin orang gitu. Udah banyak sih ya. Jadinya kalau untuk model-model mungkin kita ngikutin zaman sekarang. Kalau dulu mungkin terlalu banyak jarum pentul yang nilai paling besar ya. Paling kecil juga pernah 25.000. 25.000 mahar? Iya, dibentuk masjid malah. Pernah buat itu, dia temennya menikah. Dan ini bikinin test pack sama tisu magic. Jadi teman-teman kan kalau pada cabut tuh ke bioskop. Kalau saya lebih senang ke Gramet. Lihat-lihat kerajinan tangan, bikin-bikin pita atau bikin-bikin kerajinan tangan awalnya kayak gitu. Hias mobil juga saya buat. Hias mobil? Iya, hias. Cuman ya pernah yang sedihnya itu udah jadi, ternyata desainnya dia nggak suka gitu. Untuk yang dibentuk-bentuk itu biasanya saya pakai uang replika. Karena kan uang itu ada perlakuan khusus ya, ada pasalnya. Selamat malam rekan-rekan dari Gedeya Kreatif. Hari ini kita ketemu sama Mbak Lia. Nah, Mbak Lia atau Ibu Lia. Beliau ini profesinya adalah seserahan ya. Kalau teman-teman pada mungkin udah pernah menikah atau mungkin lagi ngetren sekarang buket bunga. Kan bisa dikasih ke pacar juga kan, nggak mesti nikah. Coklat, rokok, ada rokok deh misalnya. Ada temennya Risa dikasih rokok tapi bentuknya buket gitu loh, bukan kayak rokok yang satu-satu gitu atau macam-macam hal. Nanti beliau adalah pekerjaan sehari-harinya atau usahanya berkaitan dengan bikin seserahan. Nanti namanya apa, prosesnya bagaimana, kok bisa terjun ke sana atau karena apa, kita mau tanya-tanya nih. Dan beliau ini baru aja dapat sertifikat penghargaan dari Pemda DKI. Nah, itu kita mau cerita juga nih, hari ini pas syuting di sini. Oke, mari kita mulai. Silakan diperkenalkan diri dulu, Bu Lia. Ya, perkenalkan nama saya Lia. Dan usaha saya seserahan mahar dan buket Depok kalau di map ya. Tapi untuk di online itu Lia Seserahan. Gitu. Lia Seserahan? Iya, Lia Seserahan. Oke, udah berapa lama ini Bu? Kalau fokusnya baru sekitar 4 tahun. Lama, iya, 4 tahun. Tapi kalau sebelumnya itu bantu-bantu saudara, teman. Oh, tapi bisnisnya gini juga? Iya, tapi sebelumnya sih hanya dagang. Oke. Nah, terus kok tiba-tiba terjun ke sini gimana? Kan banyak tuh dagang, kan mungkin dagang gorengan, dagang makanan. Dagang es ya, saya dulu. Dagang es apa Bu? Es jajanan anak-anak. Oh, jajanan anak-anak. Terus? Karena permintaan untuk mahar seserahan itu banyak dan seringan nutup warungnya, nutup tokonya, jadi kayaknya lebih asik buka usaha ini, nerusin usaha ini. Jadi kan kita lebih banyak waktu sama anak, sama keluarga gitu. Kan kalau kita di toko itu kan terbatas ya, dari pagi sampai malam kadang. Kalau seserahan atau mahar itu kan paling pas ada kerjaan kita kerjain gitu. Seserahan kan ada yang macam-macam jenisnya. Kalau Bu Lia tuh seserahannya apa aja sih jenis yang ditawarkan gitu? Udah banyak sih ya. Jadinya kalau untuk model-model mungkin kita ngikutin
zaman sekarang. Iya. Kalau dulu mungkin terlalu banyak jarum pentul yang dibentuk-bentuk masjid gitu kan. Oh iya, zaman dulu. Kalau dulu sempat saya bikin-bikin yang kayak gitu yang masih pakai plastik tuh. Nah kalau sekarang kan udah ke mika, udah ke tutupnya dari akrilik dan pembuatannya tuh lebih simpel. Kalau sekarang cuma diikat-ikat aja gitu. Nah kalau kita bicara sejarah awal nih, pertama kali menghadap gimana gitu prosesnya? Pasti kan gugur dong, pertama kali nggak mungkin dong langsung. Ya kalau sekarang mungkin udah jalan normal ya. Itu gimana cerita Ibu? Ya, klien pertama itu kan dari masih keluarga. Jadi untuk nervous atau gugup itu nggak ada. Cuma pas pengerjaan di lokasi itu yang apa namanya tuh ada deg-degan, gemeteran masih. Pertanyaan saya, kok seserahan kerjaan di lokasi? Normalnya kan seserahan udah dikasih mika tuh, diantar pas si mempelai pria dan mempelai wanita turun kan dibawa-bawain. Ini apa nih kok setnya di lokasi? Ya mungkin kalau saya jadi yang dibilang jemput bola. Oh jemput bola, Iya. Itu gimana ceritanya? Jadi saya yang mendekati ke customer, bukan customer yang bawa barang ke saya, terus nanti pengerjaan di rumah saya, terus sudah selesai baru diambil. Jadi saya kalau istilahnya memanjakan customer ya. Oh gitu. Jadi customer di rumah hanya menyediakan barang yang mau dia, saya yang bawa barang-barang dari rumah, peralatan semua dari saya, peralatan aksesoris dari saya. Nah saya kerjakan di situ, hari itu juga selesai. Nah itu kan namanya ngerjain di rumah orang itu bermacam-macam ya. Kadang banyak ada yang ada mertuanya, ada saudaranya yang pada ngeliat-ngeliatin. Nah itu awal-awalnya tuh gugupnya namanya kita belum pernah ya ngerjain di rumah itu. Lihat banyak kan biasanya kalau orang Betawi itu ada malam angkat. Betul. Maaf ya, acara sehari sebelum nikah. Oh malam, oke. Ada Malam. Ya, malam angkat, hari mangkatnya sebelum nikah. Oh malam mangkat. Oke ya. Biasanya sih seperti itu ya kalau nggak salah. Nah itu ya jadi yang bagian masak di dapur pada ngeliatin kita bikin seserahan tuh ada rasa deg-degan gimana gitu namanya dilihatin orang gitu. Sejujurnya ini baru saya lihat loh. Ada seorang pebisnis yang nggak naruh barang itu saya dulu pernah di Cikini. Saya taruh tuh bantal, bed cover. Itu dia yang bikin tuh, dia yang nata. Berarti ini ibu yang datang ya? Iya. Nah, Itu pun awalnya karena di sini nggak ada jasa seserahan yang dibikin langsung ke rumah, kebanyakan orang ke Cikini atau ke gerai-gerai itu. Jadi saya mau bikin konsep tersendiri sama usaha saya. Saya mengerjakan langsung di lokasi itu gitu. Sendirian tapi kalau jalan lagi mau apa? Itu Awalnya sendiri. awal sendiri. Cuma kan karena makin banyak permintaan, jadi ada yang bantuin gitu. Jadi sekarang yang bantuin ya ada beberapa orang. Oke. Nah terus ini pada saat prosesnya kayak misalnya maaf nih ya uang gitu. Berarti uangnya ada di dia. Itu udah ada special request nggak dari ibu? Saya maunya uangnya udah licin. Kan itu beda-beda ya. Iya. Setiap nggak kita ngomong realitanya aja. Kita mau ngeberesin mau ngerangkai buket duit. Kan kalau saya lihat di YouTube gitu, kan dicuci dulu. Iya. Digosok ya. Digosok ya kan. Nah, kan ibu datang nih ke rumah orang nih ya kan. Ya duitnya kok lecek ya kan? Gimana tuh coba gitu? Ceritanya gimana kalau udah kayak gitu? Itu namanya mahar ya, mahar uang. Ya mahar uang, taruhlah mahar uang. Ya sama kayak gitu. Kita cuci dulu, rendam, habis dicuci, kan uang itu bisa kita persedikit ya, baru digosok. Kan biar namanya momen itu nggak bisa diulang ya. Jadi gimana caranya kita bikin walaupun barangnya nggak kelihatan bagus, kita bikin sebagus mungkin. Jadi ya ada prosesnya supaya itu barang itu uang itu kelihatan rapih gitu. Ya berapa lama bu? Maaf nih kan. Kadang-kadang kan urgent apa enggak, tapi itu biasanya nggak langsung hari langsung jadi ya, atau gimana? Untuk mahar aku juga bisa sehari jadi. Luar biasa. Bahkan malah pernah ada 3 jam. Mahar apaan 3 jam? Mahar uang yang dibentuk kayak artis itu. Yang mahar pakai bingkai. Iya. Dan kebetulan itu jauh mas dari Tanah Abang kalau nggak salah malam-malam. Luar biasa. Dia pesan itu sekitar jam 7 malam. Terus pengerjaan kalau saya kan tetap pakai DP ya. Nah kok dia ngasih DP langsung saya kerjain jam 9 malam diambil.
Diambil berarti di rumah? Dia datang ke rumah. Oh, dia datang ke Tanah rumah. Abang. Oh, dari Tanah Abang. Iya. Berapa duit? Kan kalau pengerjaan cepat itu ada biayanya ya. Normalnya itu 250 untuk yang besar. Oh. Nah, karena pengerjaan cepat itu ada biaya tambahan. Oh, siap. Biasa normal itu kan. Ya. Kalau uang itu uangnya yang Iya. dihias itu berapa banyak? 10 juta kah, 20 juta kah, 30 juta kah? Kan kalau mahar itu kesepakatan pengantin. Betul. Pernah paling besar itu sekitar 40 juta. Empat 60 juta pun pernah. Itu 60 juta nih. saya ngerjain di Rasuna Said itu kalau nggak salah ada dolar campur sama rial, terus sama logam mulianya itu sekitar 15 gram. Saya ngerjain langsung di sana. Dan pernah paling nggak usah kita nggak usah nominal paling besar ya. Paling kecil juga pernah 25.000. 25.000 mahar? Iya, dibentuk masjid malah. Ini bingung nih. Setelah duit 25.000 dibentuk masjid. Nah, itu bagaimana itu? Tapi kalau untuk yang dibentuk-bentuk itu biasanya saya pakai uang replika. Karena kan uang itu ada perlakuan khusus ya, ada pasalnya. Uang replika. Jadi nggak semuanya mahar itu menggunakan uang asli. Jadi kalau yang replika itu yang dibentuk-bentuk, bentuk bunga atau bentuk jangkar atau bentuk-bentuk yang unik-unik lah gitu. Makanya disebutnya mahar unik. Kalau mahar yang biasa itu mahar kan unik, kan? Mahar unik. Mahar unik. Iya, kalau saya bahasanya mahar unik. Oke. Karena kan desainnya ada yang bentuk jangkar, perahu, burung. Saya pernah buat itu. Terus sama pokoknya macam-macam dah yang bentuk logo-logo kayak Brimo pernah. Terus atau kesatuan lain gitu. Kan kalau uang asli itu paling hanya bentuk kipas atau digulung. Itu kan uang asli. Jadi ada perlakuan khusus. Di Bukit pun sama, kalau uang asli itu pakai plastik juga. Sama di mahar juga pakai plastik juga. Biar nggak kena pasal gitu. Oh iya baru tahu ini. Nah terus tapi uangnya dari ibu tuh replika kalau kayak gitu? Iya, dari saya free udah. Oh free ya, jasanya udah sama free itu. Ini uang hasil karya ibu nih ya. Iya. Ini yang tadi kita cerita nih barusan nih. Jadi saya potong, saya lihat buktinya, hasilnya nih, ini replika ya guys. Nah ini uang itu mirip banget seperti uang yang kita belanjakan sehari-hari. Nah ini belanjanya dari mana uangnya nih? Ada sih di online banyak, gitu? bebas ya. Oke. Terus merangkai ini berapa lama kalau ini? Tergantung, sebentar kok. Saya bilang tadi pengerjaan 3 jam aja bisa. Oke. Nah, tapi ini kalau bingkai beli dong, Kalau bingkai saya udah nyetok di rumah banyak kok. Karena kan emang sering banyak pesanan dadakan. Jadi sekarang udah nyetok di rumah, mau ukuran berbagai macam ukuran sama model. Jadi udah nyetok di rumah sekarang. Iya. Nah ini yang harganya 250, lampunya mati itu. Oh enggak, saya enggak. Oh ini lampunya? Ada. Oh alah, saya nggak tahu. Oh ini saya cuma megang doang ada lampunya. Biasa saya bawa ke pameran nih kayak gini. Oh gitu? Bukan pameran ya, bazar. Udah 2 kali saya bawa ke bazar. Saya pikir saya bisa belanja ini di bawah. Ternyata nggak bisa guys, duit bohongan, duit replika. Di replika ini sendiri, apakah bentuknya suka-suka dari si klien bisa juga dibentuk? Kan ini kan dibentuknya berputar kayak roda ya. Ini apakah ada permintaan yang harus ini di sini, ini di sini, ini di sini, itu gimana? Ya. Apa dari ibu aja? Apa ya udah nih ini nanti dibentuk aja seperti yang kira-kira yang biasa ibu bikin atau gimana biasanya? Jadi kan kita sebelumnya kalau misalnya dia ke rumah, jadi kita ngobrol, Mbak, saya mau bikin mahar dengan nominal sekian, saya ingin bentuk begini dengan aksesoris gini gitu kan. Atau kalau emang via online atau bahasanya yang kita nggak tatap muka, saya pengen bentuk mahar ini Kak, bisa nggak? Nanti saya kirim contoh-contohnya ke dia gitu, yang ada di Google gitu. Nanti paling pas pengerjaan saya gini, Kak ini kalau misalnya saya pakai ini gimana? Saya pakai ini gimana? Kata dia, ini nggak apa-apa, bagus kata dia. Jadi kayak gitu proses pengerjaannya. Kalau bed cover gimana? Enggak, ini pertanyaan saya kan yang logika berpikir manusia biasa. Bed cover,
sarung bantal ya. Dulu kan sarung bantal dibikin kayak apa? Angsa-angsa begitu tuh, apa masih model apa enggak saya nggak tahu tuh. Itu gimana? Bisa juga on the spot mendadak gitu? Bisa. Dan biasanya kan kalau seserahan lain itu, maksudnya jasa seserahan lain itu, bed cover itu harus menyediakan wadahnya atau tempatnya yang permintaannya seperti ini karena pengalaman. Jadi saya ngerjain seserahan di tempat orang. Nah, orang itu cerita, kemarin saya habis bikin ini buat anak saya, baru ketemu Bulia sih sekarang. Jadinya tahu gitu mah kemarin saya pakai jasa Bulia gitu. Karena kan kalau saya jadi wadah yang ada aja saya pakai. Kadang kalau misalnya ini dari kardus aqua saya bikin, tinggal ditutup kan pakai kertas kado ditutup kan. Yang penting kan hasilnya, bukan prosesnya ya, bukan bahan-bahannya. Yang penting kan hasil akhir. Iya, look, apa tampilan. Saya selalu bilang karena anak saya yang saya bantuin saya bikin gitu. Kita bikin nggak masalah kamu jelek mau kayak gimana pun, mau caranya beda, mau bentuknya beda, yang penting hasilnya akhir gitu. Mau bahan mewah pun kalau misalnya hasil akhirnya berantakan nggak bakalan indah lah dilihatnya. Tapi kalau misalnya bahan sederhana, kalau kita buat semaksimal mungkin kan bisa jadi indah gitu. Oke. Dari sepanjang 4 tahun ini ya, 4 tahun ini, yang paling sering di order atau di repeat order biasa ngubungin ibu tuh apa sih biasanya? Paling banyak deh pakai jasa ibu. Kalau menurut saya sih tergantung musim ya. Kan kalau abis lebaran itu musim nikah. Iya, jadi banyak itu seserahan sama mahar. Dan nanti pas kelulusan itu musim buket. Nah, itu buket tuh jadi tambahan di usaha saya juga. Dan sekarang saya udah mulai usaha dekorasi backdrop. Backdrop juga kayak gini, ini backdrop nih. Ya kan beda lah yang buat akad. Hias mobil juga saya buat. Hias mobil? Iya, hias mobil pengantin. Oh, hias mobil pengantin. Iya. Paket komplit ini berarti ya? Iya. Berapa lama prosesnya kalau kayak mobil pengantin? Berarti kan itu bunga doang, dikasih pita-pita atau apa itu? Iya, kain tile di depan, bagian depan sama pintu-pintu itu paling nggak ada 1 jam pengerjaan. Kan kita udah sediain bahannya dari rumah. Atau kalau dia mau request warna itu sekitar 2 hari sebelum pemasangan. Tapi kalau misalnya dia maunya dadakan, kayak pernah kemarin itu jam 11 malam. Dapat PA mau minta hias mobil, akhirnya saya berangkat jam 12, itu sampai rumah di jam 1. Paling nggak ada setengah jam pengerjaan. Tapi di wilayah sini, dekat sini? Masih deket-deket sini. Oke. Tapi ibu nggak sendiri kan nih kalau ngedekor mobil, ngedekor ini? Ya kan ada partner, ada suami, ada anak. Suami nggak bisa, anak nggak bisa, teman-teman nggak bisa, saudara. Oke. Kalau bicara sekarang nih, apa sih trennya Bu yang lagi tren sekarang? Kalau zaman eranya saya menikah kan kayak bantal dibikin begini. Nah, terus kayak daleman, kayak make up. Nah, kalau sekarang kalau untuk pernikahan apa nih Bu yang lagi tren sekarang? Pernikahan masih standar ya, cuma sekarang lebih fokus ke ininya, bukan fokus sih ya, maksudnya lebih ke wadahnya kali ya. Sekarang lagi tren yang akrilik. Wadah akrilik? Karena kan kalau seserahan itu standar kan ya. Kan berat malah, agak berat daripada nikah. Tapi dia emang tampilannya lebih bagus kok. Oh, look ya, yang dikejar kan look dibilang ya. Tampilan akhir. Tampilan akhir look ya. Iya. Nah, akriliknya warna putih gitu kan, yang bisa diangkat gitu kan. Oh, tapi metode dekorasinya sama? Sama. Ya, kayak lipstick, kayak daleman, kayak apa itu namanya? Masih sama itu semuanya? Masih sama kok, proses pengerjaan, cuma beda di tutupnya aja. Tutupnya aja ya? Berapa ini Bu? Berapa banyak setiap kali acara pernikahan gitu? Yang dikerjain sehari berapa banyak kalau lagi musim nikahan? Itu sih nggak sehari ya, minggu. Kita kan bisa ini dari minggu ya. Saya sih biasanya untuk orderan seserahan itu paling sedikit itu seminggu sekali. 1 paket atau 2 paket. Untuk mahar itu ya 2 atau 3.
Tapi kalau lagi musim orang nikah ya jangan ditanya lah, nggak ada istirahatnya pokoknya. Wih, nyayur. Ayo kalau orang lagi nikahan itu. Nyayur nih. Dari 4 tahun membuat bisnis ini, Lia, apa namanya ini? Lihat seserahan. Lia Seserahan Depok, guys, namanya Lia Seserahan Depok. Ada juga di IG nih kayaknya, di IG, di Facebook, di TikTok, lengkap nih. Nah ini sebenarnya suka dukanya apa sih yang paling seru? Suka dukanya ya nggak ada sih ya. Nggak ada. Karena kan kita ngejalaninnya karena emang suka, jadinya ya nikmatin aja gitu. Cuman ya pernah yang sedihnya itu udah jadi, ternyata desainnya dia nggak suka gitu. Nah, terus? Jadi beda ini apa ya namanya, penilaian ya. Menurut kita diulir-ulir itu bagus, tapi menurut dia diputer-puter aja bagus gitu. Apa itu? Pernah aku bikin logo Brimob. Pernah. Cuma saya nggak ada fotonya waktu itu, nggak sekarang maksudnya. Untuk logonya itu kan uangnya aku puter-puter, cuma aku ukir-ukir. Karena menurut saya diukir itu kayaknya lebih indah gitu. Oke. Tapi dia lebih seneng diulir abis gitu, diputer gitu. Terus menghadapinya gimana dengan ketidakcocokan dengan desainnya? Ya, kan kembali lagi, customer itu raja. Kita bikin ulang. Cuma ya itu saya jadiin pajangan. Oke, berarti bayarnya 2 kali apa sekali? Tetap sekali. Oh, bayar tetap sekali. Tapi pernah waktu itu saya ngerjain kerjaan mahar. Temen, referensian teman, dan saya banyak belajar dari situ. Makanya di situ saya pakai DP. Tadinya kan saya nggak pernah pakai DP, ya percaya aja gitu kan. Nah karena pengalaman, misalnya kayak temannya Mas nih, dia ada temen gue mau nikah, bikinin gue mahar, bahan bentuk mahar dari boneka, gini konsepnya. Oh ya udah, ntar ya kalau udah jadi saya kabarin gitu. Nah saya udah bikin, saya kabarin ke Mas, ini udah jadi, saya kirim foto. Nah ternyata dia ngirim ke temennya dengan dia bilang udah jadi gitu. Oh, terus nggak dibayar? Nggak dibayar, kan saling percaya kita. Nggak dibayar tanpa DP, udah dong, lemes dong. Saya udah modal boneka, bikin itu boneka saya bikin sendiri gitu kan. Prosesnya lumayan ya kan, namanya bikin boneka itu. Udah saya pajang aja di rumah, saya jadiin pajangan. Ternyata itu kan saya jual 250 sama teman saya. Customer saya datang malam-malam dan tertarik sama mahar itu. Tahu nggak dibayar berapa? Juta. 450. Dari 2,5 malah jadi 450. Iya, berarti rezeki kan gitu. Caranya disimpan dulu aja. Iya, tapi ada nggak sih rese gitu, galak gitu? Ya maksudnya ya nggak cocok, terus sampai terjadinya tuh dia marah gitu. Nggak pernah sih ya, paling kita kalau resenya itu dia ngirim foto ke saya, mahar ya, untuk mahar. Pengennya modelnya gini, warnanya ini, harus serupa mungkin. Kan namanya proses pembuatan itu, pembuatan pencipta sama penjiplak mesti beda kan? Betul. Iya. Kalau emang dia mau mirip, saya pengen kadang gini, Mbak kalau mau mirip langsung aja ke dia gitu. Ngapain nyari ke saya yang murah kan gitu? Kalau ke saya yang murah kan wajar kalau nggak sama gitu, atau bahan beda. Tapi itu customer kadang maunya mirip persis gitu. Cuman kembali lagi profesional ya, namanya customer aja, ya udah sabar-sabarin, ikutin alurnya aja udah. Tapi alhamdulillah sih selama ini responnya bagus semua, nggak ada yang namanya alhamdulillah ya, nggak ada pernah kejadian fatal selama ini, jadi aman-aman aja. Ini media marketingnya berarti dari sosial media? Iya, sosial media. Semua ada berarti? WA, IG, kayak gitu-gitu. Ini berarti ada yang mengelola nih semuanya? Masih saya sendiri. Oh, ibu juga sendiri. Iya. Berarti hasil-hasil itu difoto, diposting gitu ya? Iya. Hal nyeleneh apa sih yang orang pernah ibu suruh bikin beginian nih? Dari semua 4 tahun ini? Nyeleneh kayaknya nggak ada ya. Nggak ada? Karena kan kalau mahar ini jatuhnya sakral ya. Betul. Jadi kayaknya nggak ada yang nyeleneh-nyeleneh kalau buat mahar gitu. Ya. Kalau untuk teman-teman sekolah yang minta tolong, misalnya nyeleneh apa gitu, maunya pensil gitu, dijejer, kan kita nggak tahu.
Kalau yang nyelamnya sih buket ya. Buket. Nah, iya, maksud saya kayak gitu-gitu. Nah, itu apa tuh yang nyelenehnya tuh kayak apa, Bu? Kebetulan pernah buat itu, dia temennya menikah. Temennya menikah? Dan ini bikinin test pack sama tisu magic. Oke. Biasa disusun aja gitu, cuma dibentuk buket gitu. Kayak kita bikin buket rokok aja gitu. Cuma kan maksudnya yang bikin anehnya itu isinya itu kan tisu magic sama test pack ya. Berarti harus rajin-rajin ngecek, rajin-rajin berbuat. Banyak tapi kayak gitu, Bu. Ya ada aja sih, ada dua aja kali kayak gitu. Iya. Kalau kondom nggak ada? Nggak ada. Soalnya kan anak muda ini nyeleneh gitu. Kalau kita bicara seserahan ini, Bu, yang paling mahal sebenarnya komponen apa sih? Idenya kah? Bahannya kah? Atau apanya sih sebenarnya? Kayaknya kreatifnya deh. Kreatifnya. Kenapa kayak gitu, Bu? Kalau misalnya bahan atau alat-alat, kayaknya gampang didapat. Tapi kan kreativitasnya kayaknya yang sulit atau jarang orang bisa. Gitu. Mulanya tuh, ya saya masih terpencil gitu. Mulanya gimana ya kok bisa langsung terjun kayak gini dari tukang jualan es, rubah kayak gitu sih? Ilmunya apa karena memang dari dulu suka main beginian apa gimana tuh dari kalau kita baca? Jadi awalnya tuh zaman sekolah kan, kalau anak-anak zaman saya kan emang belum ada Facebook atau HP pun belum ada ya. Zaman kita lah mungkin ya, emang sama ya. Iya, jadi masih kayaknya tuan saya nih, jadi nggak tahu. Iya, waktu zaman saya masih HP itu masih 3310. Nokia. Iya, 3310 kan belum ada YouTube kan. Jadi teman-teman kan kalau pada cabut tuh ke bioskop. Iya. Kalau saya lebih senang ke Gramet. Lihat-lihat kerajinan tangan, bikin-bikin pita atau bikin-bikin kerajinan tangan, awalnya kayak gitu. Ya berarti hobi lah ya. Nih, peran dari suami nih, keluarga untuk mencapai cita-cita. Alhamdulillah, pokoknya supportnya full banget deh ke saya. Mau suami, mau anak, semua ngedukung. Siap. Oke, nah ini kita ngomongin sertifikat penghargaan. Yeah. Nah, ini dapat sertifikat penghargaan lomba Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Wah, ini baru aja nih guys, 17 Juli 2025. Hari ini nih. Juara 2 hias hantaran seperangkat alat sholat. Gimana Bu ceritanya? Persiapannya gimana sampai jadi pemenang nih? Kok bisa ikut? Apakah diajak atau wah Anda berpartisipasi atau gimana nih? Kebetulan aku udah ditawarin lomba itu 2 kali. Oke. Cuma yang pertama emang berhalangan karena suami mertuanya maksudnya orang tua suami mertua saya meninggal, jadi nggak bisa ikut. Dan yang ini dihubungi lagi saya sama pendamping saya buat ikut lomba. Ya jadinya ikut, ya alhamdulillah dapat juara 2. Pesertanya berapa? 16 orang. Ini lombanya di mana tadi? Di gedung pendidikan. Gatot Subroto. Oh iya, Gatot Subroto. Iya. Oke. Nah itu yang dilombakan itu khusus perangkat alat sholat doang? Iya, untuk seserahannya. Oke. Jadi waktu kemarin tadi pagi itu lombanya ada hias pengantin, terus kue ulang tahun, terus seserahan sama video shoot gitu kalau nggak salah. Jadi ada beberapa lomba. Tapi ini kategorinya yang? Kategorinya hias hantaran sesuai sama ini yang saya. Terus tadi pada saat menampilkan ini apa nih ceritanya? Kok kan banyak tuh pilihan, banyak ide. Idenya tuh apa ya tuh yang dipilih? Kan kalau sekarang yang saya lihat itu seserahan yang sekarang saya bilang tadi. Kalau seserahan dulu itu kan menggunakan banyak jarum. Betul. Kalau sekarang kan lebih ke simple dengan diikat-ikat gitu kan, cuma dibentuk-bentuk aja. Jadi saya balik lagi ke zaman dulu. Jadi seserahan mukena itu saya bentuk masjid gitu. Dari mukena
sama sejadah itu saya bentuk masjid. Kan kalau misalnya kebanyakan kan dibikinnya standar sekarang ya. Jadi saya balik lagi ke mode awal. Kalau standar sekarang apa? Ya yang dibentuk-bentuk biasa aja, yang diikat. Oke. Terus lebih banyak ke bunga ya kan, kalau sekarang seserahan. Bunga ya? Iya, jadi Gak tahu, lupa. Bunga, iya, kalau untuk seserahan sekarang yang saya lihat itu kayaknya lebih banyak main di bunga ya dibandingin sama kreativitasnya. Kalau menurut saya ya, karena kan lebih cuma dibentuk-bentuk bunganya lebih banyak gitu. Kan kalau dulu kan belum ada bunga-bunga, jadi gimana caranya bahan itu dibentuk bunga, bahan itu dibentuk gitu. Dapat hadiah berapa, Bu? Dapat hadiah berapa nih? Aduh, saya nggak ngomongin dong gitu. Pemda DKI loh, gede loh, ini Pemda pemasukan terbesar. Gede dong dia, dapat berapa nih, Bu? Alhamdulillah pokoknya. Wih, alhamdulillah, pasti lebih dari 1 juta dong pasti ya. Nggak mungkin kurang dari 1 juta. Juara 2 lagi ya. Juara 2 lagi kan. 20 juta guys. Nggak tahu, saya nggak tahu, nggak nyebut. Kedepannya mau apa lagi nih, Bu Lia nih? Kedepannya kayaknya pastinya pengen ngebesarin usaha. Terus menambah apa namanya, produk ya, atau jasa lain. Maksudnya nambah kan kalau sekarang kan belum banyak stoknya, terus belum banyak dekorasi juga masih bentuknya itu gitu kan, makanya saya pengen nambah itu. Nah, kalau ngomongin harga, jasa harganya ada di mana? Ada di katalog WA saya. Oh, di WA, katalog WA ada ya. Oh, Iya. jadi nanti tinggal kasih aja nomornya, ntar kita taruh di bawah sini. Jadi nanti kalau ada yang mau ini, tapi itu harganya nggak berubah ya? Enggak. Siapa tahu per 2 hari berubah gitu kan? Alhamdulillah tuh harga udah lama ya nggak berubah, masih bertahan di situ. Karena kan saya nggak nyewa tempat, terus nggak, karyawan pun belum banyak, jadi belum banyak pengeluaran, jadi harga masih di bawah harga pasaran lah. Ya, tapi karyawannya karyawan tetap apa? Freelance. Oh, freelance. Iya. Oke. Kedepannya, Bu, ini apakah nggak mau kayak, kalau saya berpikir kayak gini, ditambah kayak punya studio kali ya, tapi kan ya saya nggak tahu memungkinkan apa nggak ya, studionya dibuat kayak gini misalnya, tapi komplit, termasuk photoshoot juga. Pengennya sih kayak gitu. Habis dapat mahar, difoto maharnya, terus nanti ada timnya, ada tim videografinya gitu, atau ada rencana ke situ atau? Kayaknya sih emang cita-cita sih itu. Oke. Kayaknya pengen punya ruangan khusus untuk, Anggaplah kayak gini nih ruangannya. misal ruangan kayak gini. Ah. Nah, jadi di depan buat tamu, terus kita bikin kayak semacam ada ruang pameran. Nah, terus di belakangnya itu buat ruang pengerjaan, enggak. Jadi satu ruangan aja. Jadi orang bisa lihat, oh ini kerjanya bentuknya kayak gini. Terus di belakang kayak kelihatan ada kerjaannya gitu. Jadi kayaknya semacam kayak galeri lah, galeri standar orang-orang punya gitu. Karena kan emang baru kalau menurut, jadi belum terlalu fokus ke situ, baru mulai mendalamin ternyata ya. Jadi kayak mudah-mudahan Bismillah bisa lah. Amin. Oke, tip terbesar dari kayak gini berapa nih? Tips lo ya. Kalau angka kan udah ada tuh. Kalau angka misalnya 250.000 mungkin saya kan juga belum lihat katalognya. 350.000 pernah sampai puas banget dikasih tip sampai wow gitu, lebih gede daripada jasanya gitu. Pernah. Kan via transfer udah beberapa kali via transfer itu saya nerima nominal 2 atau 3 kali lipat dari jasa itu. Luar biasa. Sering nggak? Udah beberapa kali. Oke. Ya, ini kan bisnis sejarah nih ya kan. Iya. Ini bisnis sejarah. Seserahan ini nggak banyak di kawasan Depok sini aja, nggak banyak di Tugu terutama. Iya. Ini bagaimana cara menyemangatinya dirinya, terus bagaimana caranya biar juga teman-teman yang mau bisa kayak Ibu di anak muda lah, Gen Z dan milenial, kan kita pasti tua, pasti kan kita pasti akan turunin ke anak, ke siapa, terus meyakinkan mereka. Jadi sebenarnya bisnis ini tuh juga nggak kaleng-kaleng loh hasilnya, percaya deh Mas, ini nggak kaleng-kaleng loh hasilnya, per minggu juga lumayan hasilnya, daripada diam di rumah banyak main game maksudnya. Gimana tuh Bu ceritanya? Kalau saya ya
kalau buat anak zaman sekarang nih, kalau emang dia punya bakat, gampang sebenarnya ya. Di YouTube atau di sosmed lain itu kan banyak tutor-tutor. Tinggal diikutin cara-caranya, dikembangin lagi. Itu kan cara santai tapi menghasilkan uang. Iya. Nggak hanya namanya terikat sama waktu, terus fleksibelnya waktunya juga. Terus barang-barangnya pun nggak yang namanya kayak makanan yang langsung stok hari ini, besok basi. Iya. Kalau kita nyetok itu kan enggak. Misalnya kita beli kertas satu paket gitu, bisa dipakai berapa kali gitu. Ya belajar aja, banyak belajar. Ya karena sekarang gunain sosmed dengan baik ya, karena saya aja dulu belajar dari buku, bukannya dari sosmed. Kalau sekarang pun di YouTube banyak. Saya aja kadang masih buka-buka YouTube buat lihat nih sekarang yang lagi tren apa gitu. Oke. Lihat. Oke. Ini Bu Lia, terima kasih atas waktunya nih ya. Saya dapat pencerahan karena yang pertama kali lihat di samping saya nih ada nih profesi yang door to door bikin seserahan. Jatuhnya ini door to door loh. Kalau door to door jualan yang lain ada, tapi ini door to door bikin seserahan guys. Itu adalah bisnis baru. Tapi tetap butuh kreativitas tinggi. Jadi nggak bisa tiba-tiba Anda tidak berpengalaman. Oh ya, ini saya mau bikin seserahan 3 jam jadi. Itu nggak gampang mulainya. Tapi ini adalah buktinya bisa loh ya. Dan pengembangan ide sekarang banyak, bisa dari YouTube, ada sosial media semua. Jadi ibu ini malah belajar dari Gramedia tadi guys, buku. Ya kan mungkin era kita era buku. Jadi terima kasih pelajarannya Bu Lia hari ini. Buat teman-teman yang mau mulai juga bisa dimulai kalau nanti mau tanya-tanya atau mungkin jangan mau buka kelas kursus nih. Kelas kursus siapa tahu kedepannya setelah tadi ada berbagai macam pengembangan bisnis, mungkin ada kelas kursus buat mengembangkan teman-teman yang baru memulai. Jadi nanti ditonton aja semuanya fullnya, ceritanya banyak hal-hal menarik di sini. Terus nanti kita sertakan juga dari nomor telepon dan lain-lain. Dari saya dan Bu Lia undur diri dari Angle House. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih.